Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Siang. Baiklah Bapak Ibu, pada kesempatan hari ini sebelumnya saya mau perkenalkan diri. Saya Ibu Triwijayanti SPD, guru mapel pendidikan Pancasila yang bertugas di SMA Negeri 3 Sungai Raya. Pada kesempatan hari ini, di sini saya akan melakukan, mohon izin Bapak Ibu, melakukan aksi nyata dari topik 1 mengenai Merdeka Belajar. Nah, sebelum saya menyampaikan, memaparkan berkenaan dengan Merdeka Belajar ini, alangkah baiknya sebelumnya kita sharing atau menyampaikan pendapat. Pernah nggak sih, atau sebelumnya Bapak Ibu ini mungkin mendengar sih udah lah ya, apa itu Merdeka Belajar, pasti sudah mendengar, cuma di sini mungkin untuk lebih lanjutnya Merdeka Belajar itu apa dan bagaimana, apakah di sini sudah mendapatkan gambaran dari Bapak Ibu mengenai tentang Merdeka Belajar ini? Belum. Baiklah, nah mudah-mudahan dengan apa yang saya paparkan ini nanti bisa menambah pengetahuan kita, bisa menambah pemahaman kita tentang apa itu Merdeka Belajar. Baik, di sini saya melakukan pelaksanaan aksi nyata topik 1 Merdeka Belajar berkenaan dengan menyebarkan pemahaman tentang Merdeka Belajar. Nah, di dalam Merdeka Belajar itu ada 5 modul dalam topik Merdeka Belajar itu sendiri, diantaranya yaitu mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Jelas, kita sebagai pendidik itu harus mengenali dan memahami diri kita sendiri, bahwa kita sebagai pendidik itu harusnya bagaimana, seperti apa, dan seperti itu. Dan dimana kita tahu pendidik itu kebanyakan atau biasa kita sebut dengan guru itu adalah orang bisa dikatakan dibuku dan ditiru. Oleh karena itu kita sebagai guru itu harus selalu memberikan contoh yang baik di depan para peserta didikan. Kemudian yang kedua, jelas seorang guru itu isi di dalamnya yaitu mendidik dan mengajar. Maaf, ini salah penulisan ya, menghajar dan mengajar itu beda. Kalau menghajar itu pakai kekerasan, pukulan, itu mengajar. Tapi kita mengajar, mendidik dan mengajar itu memberikan materi, memberikan ilmu, kemudian membuat mereka yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, itu termasuk di dalam mendidik dan mengajar. Kemudian mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Dalam artian di sini kita mendampingi mereka dalam proses belajar, sehingga mereka tadinya yang nggak ngerti kita arahkan. Karena yang dimana kalau anak itu hanya kita kasih tahu ini loh, tapi tidak kita tuntun, itu bisa jadi mereka akan salah arah. Misalkan mereka bertanya mau kemana, mau ke Skiasam, kemana, lurus saja terus, belok ke kanan. Bisa jadi kalau kita tidak tuntun betul, dia betul itu habis itu bisa menyimpang ke kanan, ke kiri, kemana, akhirnya menyesat. Nah, kan salah satu itu makanya perlu kita mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Kemudian mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti itu harus di dalamnya, karena budi pekerti itulah yang membuat atau bisa menciptakan generasi penerus bangsa yang baik dalam budi pekerti, luhur, kemudian sikap dan perilakunya di dalam masyarakat. Kemudian yang selanjutnya itu pendidikan yang menghantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Jelas, jika anak ini tadi memahami, kemudian kita arahkan ke hal yang baik, tentu mereka akan mengantarkan mereka kepada keselamatan dan kebahagiaan. Nah, selanjutnya yaitu bagaimana mengenal dan memahami diri sebagai pendidik. Nah, di sini yang pertama yaitu mampu mengenali karakter dan kelemahan diri ya. Kita mampu kelemahan diri kita itu apa? Setiap manusia itu punya kelebihan, kekurangan, dan punya kelemahan. Nah, setiap individu bisa mengetahui apa kelemahan, kekurangan, dan kelebihannya itu manusia itu sendiri atau individu itu sendiri. Kemudian mengenali karakteristik dan kebutuhan murid ya, kita dimana kita tahu bahwa memang pembelajaran yang diungkapkan oleh Ki Hajar Dewantara itu adalah pembelajaran yang berpihak pada murid. Jadi kita harus memahami karakter murid itu seperti apa, kemauan murid belajar itu yang bagaimana. Tentunya sebenarnya pembelajaran itu yang diinginkan mereka adalah sebuah pembelajaran yang menyenangkan, kemudian pembelajaran yang tidak membuat mereka bosan, kan seperti itu. Kemudian menjadi manusia merdeka yang hidupnya bersandar pada kekuatan diri sendiri, baik lahir maupun batin, dan tidak bergantung kepada orang lain. Mandiri, itu. Jadi kita tidak harus selalu bergantung pada orang lain. Dalam artian kita bisa nggak bergantung sama si A, si B, tapi kita bisa melakukan ini. Nah, itu.
Kemudian pendidikan menuntut kekuatan kodrat yang ada pada murid agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Kemudian pendidikan berperan penting pada perkembangan murid sesuai dengan perkembangan zaman. Yang kita tahu dari setiap tahun bertahun ganti itu perkembangan zaman luar biasa. Nah, bagaimana kita sebagai pendidik mengajarkan anak didik kita menyikapi dari perubahan-perubahan zaman ini? Luar biasa perubahan kalau kita mau membahas tentang perubahan zaman. Salah satunya yaitu pengaruh internet, pengaruh teknologi, pengaruh HP itu luar biasa. Dan itu salah satu dari akibat dari perkembangan zaman itu. Kemudian selanjutnya mendidik anak sama dengan mendidik rakyat, dan terakhir guru harus adaptif terhadap perubahan. Ya, jadi di situ kita sebagai pendidik harus memahami perubahan yang di sekitar kita ini apa. Nah, dan kita harus bagaimana dengan perubahan ini gitu. Tentunya semua itu pasti mengalami perubahan, baik itu perubahan ke hal yang positif maupun hal yang negatif. Nah, untuk selanjutnya itu yang berikutnya itu bagaimana mendidik dan mengajar. Pengajaran itu merupakan bagian dari pendidikan. Nah itu makanya saya katakan tadi antara mengajar dengan mengajar itu beda. Nah, pengajaran itu bagian dari pendidikan, yang dimana pengajaran itu merupakan cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi murid baik secara lahir maupun batin. Jadi bagaimana cara kita mendidik, bagaimana cara kita menyampaikan materi itu kan setiap orang pasti beda cara. Nah, ada yang dengan cara yang mungkin kalau zaman dulu itu yang kita kenal monoton, hanya gitu-gitu aja, pokoknya gurunya di depan berdiri bercerita menjelaskan dari awal sampai akhir dan anak-anaknya pada kita tidur sampai seperti itu. Nah itu mulai sekarang perkembangan zaman mulai berubah. Bisa kita pakai internet, kita bisa pakai video, ataupun sekarang sudah banyak sekali model-model pembelajaran yang lainnya yang bisa kita kembangkan. Kemudian pendidikan itu tidak sekedar memberikan pengetahuan, namun mendidik keterampilan berpikir dan mengembangkan kecerdasan batin murid ini. Jadi di sini ada bahwa pengajar itu bukan hanya kita mendidik aja, tetapi kita menuntut, mengarahkan, kemudian memberikan sesuatu yang mereka tidak tahu menjadi tahu. Kalau sudah tahu, nah harusnya bagaimana? Kemudian ada sistem amoningan sosum kolodom ingmat yomanut karso tuturi handayani. Ini adalah salah satu ungkapan dari Ki Hajar Dewantara yang dimana memang kita itu di depan menjadi contoh, kemudian di depan yang mengajarkan kepada murid untuk menjadi dirinya sendiri dan mendapatkan kebahagiaan setinggi-tingginya. Kemudian yang selanjutnya itu bagaimana mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Di sini yang pertama, pendidikan bergerak secara dinamis, menyesuaikan keadaan bergerak dengan cepat. Kemudian setiap peserta didik itu terlahir dengan kodrat alamnya masing-masing. Perubahan tidak bisa dihindari, sehingga cara mendidik dan mengajar itu perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman. Jadi memang kita tidak bisa menghindari sebuah perubahan, tetapi kita yang harus merubah, dalam artian merubah itu dari cara mengajar supaya apa yang kita sampaikan, apa yang kita ungkapkan itu menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Kemudian guru dapat merancang pembelajaran yang berkelanjutan, terbuka, berdasarkan kebudayaan bangsa ini sesuai dengan asas Trikom yang digaungkan oleh Ki Hajar Dewantara. Yang terakhir, bagaimana mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti, yaitu yang pertama, budi pekerti itu merupakan hasil bersatunya gerak dan pikiran, perasaan dan kehendak sehingga menimbulkan suatu tenaga. Nah, budi pekerti itu juga merupakan paduan ciptaan rasa dan karsa. Sehingga budi pekerti itu tidak hanya dibentuk di lingkungan sekolah saja, tetapi terbentuk dari lingkungan di luar mereka, di dalam masyarakat. Dan terakhir, kodrat anak itu diibaratkan sebuah kertas putih yang belum terisi penuh, yang dimana tidak terisi berbagai coretan. Nah, tulisan dan coretan di dalamnya itu adalah tugas kita sebagai pendidik, menebarkan dan memperjelas arti dan coretan-coretan di atas kertas tersebut. Nah, itu tadi pemaparan dari saya berkenaan dengan Merdeka Belajar. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa sedikit menambah pengetahuan Bapak Ibu semua berkenaan dengan Merdeka Belajar, sehingga kedepannya kita bisa menerapkan ilmu ini dengan baik. Terima kasih atas kesempatannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.